Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami berdoa semoga Allah memberi rahmat, hidayah, inayah kepada kita sekalian. Dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah, mari kita bersama-sama untuk menenangkan hati sejenak untuk mengikuti kisah dari perang Yarmuk yang dahsyat sekali. Perang Yarmuk terjadi dua kali. Yarmuk yang pertama ketika Abdullah bin Jubair masih berumur sekitar 10 tahun. Tetapi Yarmuk yang paling akbar, yang paling besar, yaitu perang Yarmuk yang kedua, di mana Hirokla menerjunkan lebih dari 1.060.000 pasukan. Kenapa dikatakan lebih? Karena ketika Hirokla tahu bahwa perang Yarmuk ini akan segera dikalahkan oleh umat Islam yang jumlahnya di bawah 41.000. Asalnya memang umat Islam hanya di bawah 41.000 asalnya. Maka Hirokla menuangkan lagi pasukan yang sangat banyak yang diharapkan ini akan segera menghabisi perang Yarmuk, yakni menghabisi pasukan muslimin. Tetapi sebagaimana Allah telah berfirman, liyuhiqal haqqa wa yubtilal batila, bahwa Allah memang telah bertekad akan menghakkan barang hak, akan mewujudkan barang hak ini menjadi sesuatu yang benar-benar hak, benar-benar dahsyat, benar-benar luhur, benar-benar agung. Itu firman Allah dalam surat Al-Anfal. Timbul sebuah pertanyaan, kenapa di dalam Sahih Bukhari yang dibahas hanya perang Yarmuk, padahal sebetulnya perang Antokiyah itu lebih dahsyat? Ya, mungkin Bukhari menganggap bahwa perang Antokiyah adalah kelanjutan dari perang Yarmuk, atau dia menganggap perang Antokiyah itu adalah the final dari perang Yarmuk. Ada beberapa hal yang kami akan sampaikan kepada pemirsa dengan harapan agar kita ini menyadari bahwa segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, yang dahsyat maupun yang sangat lemah, yang kita anggap sehebat apapun, sebetulnya di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahul maqadira qabla ay yakhluqas samawati wal ardina bi khamsi alfi sanah. 50.000 tahun sebelum Allah membuat langit dan bumi telah mengqadar segala sesuatu yang ada. Itu hikmah yang akan kami sampaikan di dalam kisah ini. Yang kedua, bahwa orang yang beramal dengan karena Allah atau lillahi ta'ala sehingga Allah ridho, maka Allah akan menolong dengan pertolongan yang luar biasa. Perang Yarmuk yang akbar, umat Islam di bawah pimpinan seorang panglima agung yang namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
yang Nabi pernah bersabda, aminu hadhil ummati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi ketika sekelompok Nasrani datang menghadap Nabi untuk konsultasi mengenai Isa bin Maryam yang kata mereka putra Sang Pencipta, sehingga yang Maha Pencipta tidak terima, lalu berkola itu berfirman dalam Ali Imran dengan firman yang demikian indah sekali. Saat itulah Nabi, karena Nabi menanggapi kaum Nasrani yang datang saat itu, karena ketika itu Nabi mengajak mubahalah, mengajak ibtihal. Ibtihal itu ya berdoa dengan sepenuh hati, agar isinya doa saat itu yang menurut rujukan dari Allah, supaya mana di antara umat Nasrani atau umat muslimin mana yang bohong dengan mengatasnamakan Allah, semoga Allah melaknat atas mereka. Nah, ketika Nabi menyampaikan maunya Allah, kehendak Allah ini kepada mereka, ternyata pimpinan besar mereka itu ketakutan, bergetar ketakutan. Kemudian mereka memohon, sudahlah kami semua menyerah kepada kehendak Muhammad. Ya, mereka tidak memanggil Rasulullah karena memang tidak mau mengimani kepada Rasulullah, tetapi kepada Muhammad. Sudahlah, kami semua berserah kepada Muhammad, tetapi kami mohon yang memutuskan hukum pada kami hendaklah jangan Muhammad, tetapi ada orang yang Tuhan percaya. Kemudian Nabi, assalamualaikum, saya akan mengutus untuk kalian orang yang benar-benar terpercaya. Maka sahabat Nabi, begitu Nabi bersabda begitu, mereka pada ingin dipilih sebagai figur tersebut. Semua sahabat sudah pada berkumpul, mereka semua berharap semoga akulah yang dipilih, ditunjuk oleh Rasulullah sebagai aminu hadhil ummah. Ternyata Nabi bersabda, aminu hadhil ummati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, itulah dialah yang menjadi panglima agung dalam perang Yarmuk untuk umat Islam, sedangkan Khalid bin Walid sebagai wakilnya, sebagai pendampingnya yang mendampingi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang perlu kami sampaikan pada pemirsa Lantabur yang budiman, bahwa ada suatu keajaiban di mana tekad bulat Khalid untuk meraih mati syahid atau untuk menghadap kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dalam perang Yarmuk yang agung ini, panglima perang dari kaum Nasrani yaitu Raja Mahan dari Armenia. Dalam pemberangkatan perang Yarmuk ini, Raja Hirokla berpesan kepada Raja Mahan, hai Mahan, sebaiknya yang menghadapi kaum Arab pertama kali, yang memukul mereka pertama kali adalah umat kita, rakyat kita yang sama-sama dari Arab. Karena perhitungan saya, besi itu kalahnya juga dengan besi yang jauh lebih kuat. Maka mohon
berangkat menuju Yarmuk dengan diiringi oleh 1.060.000 pasukan berkendaraan kuda. Menurut riwayat dari Al-Waqidi, biar suasana ketika itu mencekam, biar orang ketika itu bangga, maka diiringi dengan trompet yang membahana seakan-akan membelah angkasa. Entah, saya nggak ngerti suaranya bagaimana. Jadi biar suaranya, biar mereka itu rasanya itu bangga, biar mereka itu senang. Ketika berangkat ada trompet yang ditiup, yang saking kerasnya seakan-akan membelah angkasa. Wah, sehingga mereka berpacu memacu kuda mereka, wah, bangga hati mereka. Dan memang ketika itu mereka semua, kebanyakan kaum Romawi, mereka meyakini sepenuh hati bahwa umat Islam akan segera sirna, bahwa bangsa Arab akan segera sirna dari Yarmuk. Mereka memang ketika itu sudah merencanakan suatu perencanaan bahwa akan dipukul dengan satu kali pukul. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sebelum perang dimulai, Khalid bin Walid berkata kepada sang panglima, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, "Tuan yang mulia, ya, ada apa Khalid? Biar peperangan ini, biar semua pasukan Romawi ketakutan kepada kita, kita harus pakai strategi. Silahkan, bagaimana strategi yang akan kamu terapkan? Silahkan." Saya punya pandangan, sebaiknya saya diberi 30 sahabat Rasulullah SAW. Dengan 30 orang ini kami akan memerangi orang sejumlah 60.000. Karena yang pasukan sejumlah 1.060.000 ini, yang paling pinggir, yang paling berdekatan dengan umat Islam adalah pasukan yang dipimpin oleh Raja Jabalah bin Aiham yang jumlahnya 60.000. Saya ingin Baginda memberi saya 30 pasukan. Dengan 30 pasukan itu akan saya ajak menyerang orang yang jumlahnya 60.000 itu. Oh ya silakan. Asalnya, ya silakan asalnya. Sama Khalid dipanggil. Setelah semua dipanggil, sudah kumpul, sama Khalid dinasihati. Tujuan kita adalah biar kita dekat kepada Allah, biar kita mendapatkan mati syahid. Bagaimana saudara sekalian? Ya, kami semua setuju. Oleh karena itu, ini memang sebuah strategi. Saya akan mengajak sampean semua, Anda semua, menggempur 60.000 pasukan dari Romawi yang paling pinggir itu. Jaraknya sekitar 3 mil. Jarak yang ditempati oleh umat Islam dengan mereka sekitar 9 mil. Mereka kaget, loh, hanya dengan 30 orang ini? Ya, betul. Bukankah tujuan kalian kita itu biar mati syahid? Maka ini jalan yang paling tepat. Bukan berarti kita nanti diam, ya kita tetap semangat. Tapi siapa tahu Allah menolong, atau siapa tahu, nah, semoga Allah menolong, dan seandainya kita nanti mati syahid juga memang itu yang kita cari. Jadi memang biar kita nanti dalam satu surga itu 1 derajat, biar kita itu nanti kumpul di alam mahsyar dalam satu kubur. Nah, ketika itu disela oleh Abu Sufyan bin Harb, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid, ini menyelisih sunatullah.
Sunatullah itu nggak boleh kita lawan. Sunatullah itu kan suatu, semua gerakan alam yang pasti itu sunatullah. Seperti kalau bensin dikasih api langsung lam, itu sunatullah. Seperti orang dipukul pedang gas tewas, itu sunatullah. Ini enggak sunat, kita berarti melawan sunatullah Khalid, kata Abu Sufyan bin Harb. Loh, mosok kita 30 orang disuruh diajak supaya amal soleh menghadapi orang 60.000. Ini nggak masuk akal, nggak logis. Sekarang apa bedanya? Salah satu sampean perintah supaya menghadapi mereka satu orang saja, menghadapi orang 60.000. Apa bedanya? Kata Abu Sufyan bin Harb, yaitu mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat itu Nabi sudah meninggal karena perang Yarmuk ini, perang Yarmuk yang ini terjadi sekitar tahun 16 Hijriah. Akhirnya Abu Ubaidah bin dia menengahi, Khalid, ya Tuan yang mulia, saya menengahi, saya tambahi 30 pasukan, ya saya taat. Udah ditambahi 30 sahabat, ditambahi 30 pasukan. 30 pasukan disiapkan, dinasihati sama Khalid, memang diajak untuk mendekatkan kepada Allah dengan cara berjihad. Wah, setelah mereka semua sudah siap, ketika mereka berpamitan, pasukan induk ini pada menangis. Semua menangis. Ya Allah, semoga mereka ditolong ya Allah. Semua menangis. Termasuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun menangis. Termasuk Asma itu istrinya Zubair bin Awam menangis. Karena ketika itu suaminya juga ikut. Sehingga mereka semua pada nasihat, ya Mas, kalau yang istri, yang banyak doanya ya Mas, yang hati-hati ya Mas, yang bertawakal, karena ini amalan yang semoga aja Allah memberi pertolongan yang besar. Semua menangis. Nah, setelah mereka berangkat, nah karena cuma 30, padahal Jabalah bin Aiham sudah membaris pasukannya berjumlah 60.000. Ditertawakan sama Raja Aiham. Oh, kamu semua pasti akan mengajak kita damai. Goblok, kami tidak mungkin mengabulkan permintaan kalian. Kamu jangan bermimpi. Memang kami akan menghancurkan kalian. Kalau kalian, buktinya kalian hanya 30 orang datang kemari. Hanya 60 orang datang kemari. Dibentak sama Khalid. Justru kamu yang goblok. Kami tidak sudi mengajak damai dengan kalian sama sekali. Justru kami 60 orang ini akan melawan kalian yang jumlahnya 60.000 pasukan. Hadapi kami secepatnya. Memang kami tidak takut dengan kalian sedikit pun. Akhirnya terjadi pertempuran sengit. Nah, dalam pertempuran sengit ini ternyata Allah memberi pertolongan yang sangat besar sekali. Dalam pertempuran yang sengit ini, orang iman yang tewas hanya 10 orang. Yang ditangkap oleh Raja Jabalah bin Aiham 5 orang, yaitu orang yang kalau perang seperti malaikat. Kalau perang seperti malaikat, dikeroyok sebanyak apapun mereka sama tewas. Termasuk diantaranya Diror. Diror itu orangnya kalau perang seperti malaikat, bahkan kadang kalau perang itu telanjang dada. Dia tidak pakai perisai, dia hanya pakai tombak. Tuh namanya Diror bin Al-Azwar. Jadi yang tewas hanya 10 orang, yang tertangkap oleh lawan, yakni oleh Raja Jabalah bin Aiham 5 orang. Sedangkan orang-orang
Romawi di bawah pimpinan Raja Jabalah bin Aiham yang tewas banyak sekali. Jabalah akhirnya lari. Sepertinya Jabalah itu yang dibidik memang hanya 5 orang itu. Buktinya setelah pasukannya yang tewas banyak sekali, Jabalah hanya menangkap 5 orang ini, kemudian dibawa lari, akan diserahkan kepada Raja Mahan, akan dipotong lehernya. Kemudian begitu itu ceritanya bahwa karena peperangan itu sampai lama. Biasanya perang itu kalau Khalid itu kalau perang itu sebentar aja sudah pulang ke pasukan induk membawa kemenangan, membawa rampasan perang yang banyak sekali. Tetapi karena lawan terlalu banyak dan mereka terlalu sedikit, itu sampai lama sehingga orang-orang pasukan induk semua menangis. Ya Allah, ya Allah, semoga mereka selamat, ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Semua menangis. Akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah akhirnya datang. Akhirnya, ayo kita semua, jangan hanya menangis, ayo kita tolong. Wah, mereka datang. Ternyata Raja Jabalah sudah lari terbirit-birit dengan membawa sisa-sisa pasukannya itu. Tetapi Raja Jabalah sudah bisa menyerahkan, sudah bisa menangkap 5 orang muslim yang kalau perang seperti malaikat, termasuk diantaranya Dirar bin Al-Azwar. Akhirnya Dirar diserahkan kepada Raja Mahan. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sehebat apapun sebetulnya lemah kalau Allah tidak memberi ridho, kalau Allah tidak memberi pertolongan. Selemah apapun, kalau Allah sudah memberi pertolongan maka menjadi sangat kuat. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melihat orangnya fisiknya kuat, ternyata dia hanya diserang oleh tifus, tewas, meninggal dunia. Orangnya sangat kuat, ternyata dia hanya diserang oleh HIV ya, HIV ya, HIV. Nah, itu ternyata nggak bertahan sampai 5 tahun dalam keadaan lemah, akhirnya tewas. Nah itu. Jadi yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu setiap pagi, setiap siang, setiap saat kita berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Karena kalau Allah sudah menolong, maka apapun yang hebat, sesulit apapun menjadi mudah bagi kita. Contohnya adalah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ditolong, bahkan pertolongan ini selalu ajaib. Pertolongan itu selalu besar, selalu akbar, selalu great. Tetapi ternyata karena mereka banyak bertawakal, banyak berdoa, banyak berserah kepada Allah, dan selalu husnuzon. Kalau dalam bahasa hadis namanya tafaul, la tiarota wa khairahat al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Qala al-kalimatu al-kalimatu sholihatu yuhibbuha ahadukum. Jadi kita meramal apa yang akan terjadi itu tidak boleh. Itu namanya tiaroh. Kecuali kalau meramal itu meramal yang logis. Loh, sayang, kenapa kamu masak 1 bebek dikasih lombok 3 kintal, nanti akan pada sakit perut. Nah itu kan logis kan. Tetapi meramal yang tidak logis itu haram, kecuali sifatnya tiaroh, kecuali al-fa'al itu husnuzon. Insya Allah Allah akan menolong kita. Insya Allah hari ini hari yang baik untuk kita semua. Itu namanya al-fa'al. Memang Nabi sejak awalnya Islam, Nabi oleh Allah diajar supaya al-fa'al. Buktinya sebelum Nabi mendapat pertolongan yang besar, Allah sudah berfirman, ala inna nasrallahi qarib.
Maka Nabi pun kalau para sahabat kok mereka pesimis, Nabi memompa semangat mereka biar optimis. Termasuk diantaranya ketika setelah perang Hudaybiyah, karena butir-butir perjanjian Hudaybiyah ini seakan-akan akan menekan atau mengalahkan atau merugikan umat Islam dan akan menguntungkan kepada pihak musyrikin. Wah, ada yang nyetok, ya Rasulullah, lo nggak Allah berfirman inna fatahna fatham mubinan liyaghfira lakallahu ma taqaddama, ini kemenangan yang mana ini? Wong kita aja dalam perjanjian Hudaybiyah kita dikalahkan, kita banyak mengalah. Secara logika poin-poin itu nanti akan membuat kita masa depan kita suram. Kok bisa dikatakan menang? Ternyata Nabi bersabda, "Pi sama kulta." Sejelek-jelek yang kamu katakan. Wal a'zamul futuh. Bahkan ini adalah kemenangan yang dahsyat. Ternyata apa? Segala kemenangan, pintu gerbang segala kemenangan raksasa adalah setelah kejadian itu, setelah Bai'atur Ridwan atau setelah perang Al-Hudaybiyah, maka Allah menolong dan sifatnya itu akbar terus sampai akhirnya Islam membahana. Demikian, semoga Allah paring hidayah, inayah, barokah, hikmah kepada kita sekalian, dan semoga Allah memberi kebarokan, memberi rezeki yang banyak, yang halal kepada kita semuanya.